prosesnya, pasti kalian juga mencari tahu kan alat dan bahan yang digunakannya apa aja. Nah, untuk tersebut kalian menghitung biaya alat dan bahan yang digunakannya. Seperti pada UMKM Gipang Ekotek ini alat itu ada ember dengan jumlahnya 5. Nah, untuk harganya ini kalian cari tahu sesuai dengan harga yang dipakai pada UMKM tersebut. Nah, kemudian untuk bahan, nah dimana untuk bahan pembuatan Jipang itu ada beras, ada minyak, ada gula, ada asam jawa, kemudian ada kacang tanah, ada listrik, ada gas, toples, plastik, packing, dan stiker. Nah, untuk jumlahnya juga ini menyesuaikan dengan yang UMKM kalian jika kalian ntar mau mengerjakan tugas kalian, dan harganya juga sesuai dengan harga asli ya yang dibeli sama UMKM tersebut. Nah, terus dalam biaya juga ada mesin dan gaji dan aset. Nah, mesin ini merupakan mesin yang digunakan untuk si toko atau UMKM tersebut membuat produknya. Nah, untuk di UMKM Jipang ini kan ada 2 mesin yang digunakan ya, yaitu ada mesin peniris minyak sama mesin penggilingan. Nah, untuk harganya sendiri itu ada 5 juta dan 2.500.000. Kemudian untuk gaji karyawannya, untuk gaji karyawan UMKM Jipang itu sebesar 3.750.000, di mana ada 6 orang yang bekerja. Kemudian ada aset, yang dimana aset itu ada bangunan dan tanah. Untuk bangunan sendiri jumlahnya 40 meter kuadrat dan dengan harga 1.500.000, dan tanah juga jumlahnya 70 meter kuadrat dengan harganya 1 juta. Ntar ini buat proses dan biaya kalian tinggal salin aja dari berkas praktikan udah ada dan template udah ada, tinggal kalian salin aja, karena di sini emang pure tinggal masukin doang, nggak ada perhitungannya. Kalau udah kita next ke RAB. Udah kalian masukin belum? Halo? Untuk RAB belum, Bang. Ya, enggak, yang proses dulu. Kita mau nunggu kalian masukin atau lanjut ke RAB? Kayaknya lanjut aja deh, Bang. Oke, lanjut aja ya ke RAB ya. Nah, buat RAB ini ntar kalian bikin tabel seperti ini, yang dimana ada kepala tabel itu ada nomor, ada nama barang, terus ada jumlah, ada satuan barangnya, terus ada harga persatuan barang, terus ada harga pemakaian, kemudian ada jumlah biaya dan klasifikasi biaya. Nah, sebentar. Untuk nama barang ini tinggal kalian ngeling aja dari proses yang udah kalian buat nih, yang dari alat, terus kemudian bahan, mesin peniris, mesin penggiling, gaji, bangunan, dan tanah. Nah, tinggal kalian link dari yang sebelahnya, tapi kalian perhatiin ya, karena kan di sini kita ngeklasifikasiin biaya juga kan. Untuk nota sendiri, untuk jumlahnya itu kalian juga ngeling aja dari yang link sheet yang proses. Lalu untuk satuan juga tinggal ngeling aja. Untuk harga satuan juga tinggal kalian ngeling. Nah, untuk harga pemakaian ini pengusaha tinggal kalian kaliin harga satuan dengan jumlahnya berapa. Jadi contoh di sini kan harga satuan untuk kotakan 5.000, sedangkan
Untuk jumlahnya sendiri kan 3, jadi 5 kali 5.000 sebenarnya 15. Kalau udah tinggal kalian samain semua rumusnya dari harga pemakaian ini. Rumusnya itu jumlah dikalikan dengan harga satuan. Kalau udah dikalikan, kalian lanjut ke jumlah biaya. Nah, jumlah biaya itu tinggal kalian sama aja semua harga pemakaian yang ada dari biaya variabel ini. Nah, setelah kalian jumlahin, kalian klasifikasikan. Pertama tuh pokoknya stepnya kalian klasifikasikan dulu ya biaya-biaya yang ada. Jadi ini kan ada barang, ada nota, pulpen, beras, kemudian ada gaji karyawan, ada mesin peniris, terus dan lain-lainnya kan. Nah, itu tuh ada klasifikasi biayanya sendiri. Nah, untuk kayak nota, pulpen, beras, minyak, gula, asam jawa, kacang tanah, listrik, gas, toples, dan sampai stiker ini kan masuk ke biaya variabel. Ini mana biaya variabel itu biaya barang yang biaya barang pakai yang bisa habis gitu. Ini kan kayak nota, pulpen, beras kan itu biaya yang barang yang bisa habis ya, makanya masuk ke dalam biaya variabel. Nah, kalau untuk biaya tetap itu biaya yang sudah ditetapkan dari awal dan tidak bakal berubah-ubah. Contohnya kayak gaji karyawan ini nggak bakal berubah-ubah karena emang gaji karyawan sudah ditetapin dari awal. Kemudian ada biaya investasi. Biaya investasi ini biaya yang digunakan pada awal pembuatan si usaha ini berjalan. Kalian mau beli apa-apa dan barang yang bisa digunakan dalam waktu jangka panjang itu kayak mesin, ember, panci, spatula, ini kan masuknya dalam investasi ya. Dia merupakan barang dalam jangka panjang gitu. Nah, setelah kalian kelompokkan klasifikasi biayanya sama kayak tadi lagi, kalian hitung harga pemakaiannya dan jumlah biayanya. Untuk harga pemakaian sendiri sama untuk biaya tetap, harga pemakaian dikali dengan jumlah. Terus untuk jumlah biaya tinggal kalian jumlahkan biaya aja. Ini kan biaya tetap kan cuma ada gaji karyawan, berarti tinggal kalian ngeling aja gaji karyawan. Lalu untuk kita masuk ke biaya investasi, di mana biaya investasi ini ada mesin peniris minyak, mesin penggiling, sampai dengan tanah. Nah, untuk rumus harga pemakaian untuk biaya investasi itu sama aja. Rumusnya harga pemakaian dikalikan dengan jumlah. Karena untuk mesin peniris minyak ini harganya sendiri itu harga satuan itu kan 5 juta dikalikan dengan unitnya itu sebanyak 1 unit. Jadi untuk harga pemakaian sebesar 5 juta. Nah, untuk jumlah biayanya untuk biaya investasi tinggal kalian akumulasiin aja harga pemakaian yang dihitung dari si biaya investasi ini dijumlahin. Contoh kan ini dari mesin peniris minyak harga pemakaiannya berapa dijumlahkan sampai harga pemakaian dari si tanah. Kemudian kalau kalian udah menghitung dari jumlah biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi, kalian totalin lah untuk si RAB-nya ini. Dengan cara tinggal kalian sama aja dari jumlah biaya variabel, biaya tetap, dan biaya si investasi. Sampai sini paham nggak? Oke, lanjut aja ya. Nah, setelah kalian menghitung RAB-nya, kalian hitung depresiasi per tahunnya. Depresiasi ini dia siapa yang resen? Langsung aja. Oke, selanjutnya setelah kalian menghitung RAB, kalian menghitung depresiasi per tahun atau nilai penyusutan dari alat yang digunakan. Nah,
dari depresiasi ini tinggal kalian link juga alat-alat yang ada. Alat-alatnya kan dari ini ya, dari biaya investasi sampai ke bangunan. Nah, sedangkan untuk investasi sendiri kan di sini ada tanah, sedangkan tanah kan nggak masuk ke depresiasi karena tanah sendiri kan nggak bakal rusak gitu, asetnya nggak bakal rusak, jadi nggak perlu dihitung depresiasinya. Nah, kalau udah kalian masukin jenis alat-alat yang digunakannya, tinggal kalian link aja dari yang biaya investasi ini kalian masukkan umur ekonomis dari si alatnya ini. Jadi umur ekonomis ini umur berapa lama si alat ini bisa digunain. Nah, contoh si mesin peniris minyak kan umur ekonomisnya 10 tahun. Terus mesin penggiling umur ekonomisnya cuma dapat bertahan cuma 8 tahun. Kemudian ember ini cuma bertahan sampai 5 tahun. Kalian hitunglah nilai penyusutannya. Nah, nilai penyusutannya tinggal kalian hitung dari nilai si tadi, nilai harga pemakaian nih. Misal mesin peniris minyak kan harga pemakaiannya 5 juta. Nah, umur ekonomisnya 10. Jadi untuk nilai penyusutan per tahunnya tinggal kalian 5 juta dibagi dengan 10. Dapatlah 5 juta. Sama pun dengan kayak mesin penggilingan. Mesin penggilingan kan harga pemakaiannya itu 5 juta ya. Dan untuk umur ekonomisnya sebesar 8 tahun. Nah, tinggal kalian bagi aja 5 juta dibagi 8 sama dengan 625. Sama juga sampai bawah-bawahnya ya. Nah, kalau udah dicari semuanya nilai penyusutan per tahun dari tiap-tiap alatnya, tinggal kalian totalin nilai penyusutannya. Totalin tinggal kalian pakai rumus aja sum dari nilai penyusutan per tahun mesin peniris minyak sampai dengan nilai penyusutan dari bangunan. Di sini apa ada yang ingin ditanyakan atau yang ketinggalan? Bang mau nanya, Iya. tahu umur ekonomis tiap alatnya dari mana, Bang? Umur ekonomis alat ini ntar kalian tanya sendiri ke UMKM yang kalian teliti atau datangi. Untuk tiap-tiap alat itu dapat bertahan berapa lama gitu. Jadi itu emang pure dapat dari si UMKM-nya. Ntar kalian yang wawancara si pemilik UMKM atau karyawannya lah. Baik, Bang. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke HPP dan HPJ ya. Oke, next ke HPP sama HPJ. Setelah kalian buat tadi RAB-nya kan udah kalian buat. Sekarang kita mau ngebuat HPP-nya atau harga pokok produksi untuk satu produk itu perlu berapa biayanya untuk satu kali produksi. Nah, ini sama kalian pertama kalian klasifikasikan dulu untuk untuk kepala tabel itu ada struktur biayanya, jumlah fisiknya, kemudian ada satuan, ada biaya persatuan, dan jumlah biaya dalam 1 tahun. Kemudian step pertama itu kalian menentukan biaya bahan bakunya dulu. Kalian tentuin biaya bahan baku langsung itu apa. Nah, yang dimana untuk di sini UMKM Jepang tersebut ini biaya bahan baku langsung itu ada beras, minyak, gula, asam jawa, kacang tanah, gas, toples, plastik, dan stiker. Untuk biaya buruh langsung itu gaji karyawan, kemudian biaya overhead pabrik itu
ada listrik, nota, dan pulpen. Kalau untuk biaya depresiasi, depresiasi ini merupakan biaya alat-alat yang digunakan tadi, perlu dihitungkan pada di RAB ini untuk depresiasi. Nah, ini ada mesin peniris, ada mesin penggiling, ember, panci, sampai bangunan. Nah, tinggal kalian masukin aja untuk jumlah fisiknya, kalian samain sama slide yang ada di RAB maupun di proses, sama juga untuk satuan. Kemudian untuk biaya persatuannya juga kalian tinggal samain aja di RAB kan, karena udah ada juga di RAB kan. Nih, misalnya beras, ini beras kan 550.000, ya kalian tinggal link aja. Nah, kalau udah di link, kita mau cari jumlah biaya dalam 1 tahun. Nah, untuk jumlah biaya dalam 1 tahun ini, rumusnya itu biaya per 1 tahun, biaya persatuan ini dikalikan dengan jumlah fisik dikalikan dengan 12. Nah, 12 itu merupakan ada 12 bulan dalam setahun. Jadi untuk biaya ini misalnya biaya 550 dan jumlah fisik 15 ini kuantitas yang dibutuhkan dalam 1 bulan pembuatan gipang. Jadi 1 bulan pembuatan gipang itu dia butuh 15 karung beras dengan harga segini. Itu untuk pembuatan 1 bulan. Nah, jadi kita ngitung jumlah biaya untuk 1 tahun, tinggal kita kalikan saja jumlah fisik dikali biaya persatuan dikalikan dengan 12. Jadi ntar kalian untuk nyari datanya dalam untuk biaya ini ya, biaya produksi biaya bahan bakunya itu kalian carinya nanya-nanyanya untuk biaya 1 bulan itu berapa ke UMKM-nya, biar kalian nentuin HPP sama PJ biar nggak bingung itu. Ntar sama juga untuk jumlah biaya yang minyak juga sama aja, jumlah fisik dikali biaya persatuan dikali 12. Kemudian sama juga untuk gula, sama jumlah fisik dikali biaya persatuan dikalikan dengan 12. Nah, kalau udah untuk biaya bahan baku langsung kita cari totalnya dengan cara kalian sama aja dari biaya 1 tahun ini yang 99 juta disam sampai 2.890.000 ini. Kemudian kita beralih ke biaya buruh langsung, di mana rumusnya sama juga kayak yang di atas untuk jumlah biaya 1 tahun, yaitu si jumlah si karyawannya, kemudian biaya persatuannya dikalikan dengan 12. Kalau udah tinggal kalian totalin aja sama untuk biaya buruh langsung. Untuk biaya buruh langsung sendiri kan ini cuma ada 1 orang ya, cuma ada gaji karyawan, jadi kalian langsung link aja. Terus untuk biaya overhead pabrik di sini ada 3, yaitu ada listrik, ada nota, ada pulpen. Nah, untuk jumlah biaya 1 tahunnya sama, kalian tinggal kalian jumlah fisiknya dikalikan dengan biaya persatuannya, kemudian kali dengan 12 bulan, sama juga ke bawahnya, terus tinggal kalian sama aja. Kemudian untuk depresiasi tinggal kalian ngeling aja dari yang RAB ini. Kenapa nggak ada jumlah fisik sama satuan dan biaya persatuan? Karena untuk biaya depresiasi kan untuk jumlah biaya 1 tahunnya udah dihitung di sini. Ya, dia jadi nilai penyusutan per tahun. Jadi kalian untuk HPP-nya untuk biaya depresiasi tinggal kalian ngeling aja dari yang RAB. Nah, kalau udah tinggal kalian sama aja untuk biaya depresiasi didapetin totalnya 4.568.750 perak. Nah, kalau udah tinggal kalian cari HPP-nya atau harga pokok produksinya dengan rumus biaya depresiasi ditambah dengan biaya overhead pabrik ditambah dengan biaya buruh langsung ditambah dengan biaya bahan baku langsung.
atau tinggal kalian sum aja total dari semua biaya jenis-jenis biaya yang ada. Kalau didapetin itu untuk biaya harga pokok produksinya sebesar 578.350 perak. Nah, ini untuk HPP-nya. Kalau udah didapetin HPP-nya, kalian hitung HPJ-nya untuk UMKM Bipang. Nah, karena ini persediaan awal bahan jadinya nggak ada, maka kita kosongin aja. Ini kenapa kosong, emang skenario-nya emang nggak ada ya. Tapi kalau dari kalian, emang kalau dari UMKM-nya untuk persediaan awal bahan jadinya ada, tinggal kalian masukin aja angkanya berapa. Ntar kalian masukin, dan itu berguna buat nentuin HPJ juga. Nah, kalau udah untuk HPP ini kalian ngeling tadi. Nah, untuk jumlahnya itu ntar kalian jumlahin aja harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal bahan jadi, karena tadi disebutin dari awal untuk skenario UMKM Gipang ini nggak ada persediaan awal bahan jadi dia nol. Kemudian setelah didapatkan jumlahnya, kita mau menghitung si harga pokok penjualan, yang dimana rumus harga pokok penjualan itu persediaan awal bahan jadi ini ditambah dengan HPP dikurangin dengan persediaan akhir bahan jadi, yang dimana persediaan akhir bahan jadi juga di sini tidak ada, jadi kita nolkan saja. Kemudian untuk harga pokok penjualannya didapatkan sebesar 578.300.750 perak. Paling itu untuk HPP dan HPJ. Dari teman-teman ada yang mau tanyain? Dari teman-teman ada yang mau tanyain atau ada yang ketinggalan untuk rumus-rumusnya? Untuk rumus-rumus sendiri sebenarnya ada juga sih di modul, jadi kalian tinggal ngikutin